Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam Tebik, ketujuh Tower, kedelapan Sen, dan terakhir MTEL. Langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang ditutup ARB terkoreksi 6,9% ke harga 6.400. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ISAT ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk ISAT kondisi seperti ini yang semestinya itu dijaga ya. Neckline 6.400. Tapi dengan kondisi seperti ini, kalaupun dia turun ke 6.000 itu masih bisa ditoleransi. Jadi kalau kondisi seperti ini, kalau Bapak Ibu ragu beli buy on support, memang ini dia sekarang di support ya. Coba nyicil dulu aja. Kalau nyicil, kalau dia turun ke 6.000 tambah di bawah sini. Dan kemungkinan kalau dia turun ke bawah sini, konsol di sini dulu ya. Ngumpulin tenaga. Apakah dia bisa turun dari 6.000? Kalau memang mau lanjut uptrend harusnya dijaga ya. Jangan sampai turun lagi, dan kalau bisa dia membuat swing low-nya ya di 6.000 ini maksimal. Itu menurut pandangan saya ya. Ini bisa ditarik garis ini ya. Ini kan dia lagi uptrend nih. Area 6.000 ini mantul naik lagi, atau konsol dulu di area ini nggak masalah. Jadi untuk ISAT kalau ragu wait and see dulu. Kalau bener-bener yakin sama ISAT nih bakal naik lagi, cicil dulu ya. Karena toleransi supportnya itu 6.000 ini. Ya ini neckline-nya yang harusnya dijaga ya di 6.000. Jadi seperti itu, MACD-nya mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, barikat detoxnya juga terbentuk, volume meningkat saat distribusi kemarin hari Jumat. Mungkin ada yang profit taking juga ya, karena ISAT ini kan dari tanggal 8 Juni itu udah terus naik dari 5.500 ke 7.000. Naiknya itu sekitar 26% ya, wajar kalau ada profit taking ya. Jadi untuk ISAT kalaupun koreksi nggak masalah ya, ini malah menarik kalau dia koreksi, jadi kesempatan yang belum punya. Kalau dilihat dari candle mingguannya ya, sebaiknya di 6.400 ini ada pantulan ya, toleransinya maksimal turunnya 6.000 ya. Ini juga terlihat volume makin meningkat ya, 3 minggu harusnya sih bagus minggu ini ya. Semoga aja 1-2 hari dia turun, habis itu tarik naik lagi dan bisa tutup. Kalau mau bagus ya ISAT minggu ini tutupannya harus di atas 6.800, 6.700 itu bagus. Jadi seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham kedua, ada Excel yang ditutup juga terkoreksi 2,1% ke harga 2.330. Kalau dilihat transaksi asing itu malah net buy 24,1 miliar. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi di Excel. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel membuat candle hammer dengan ekor yang panjang hampir 3 kali body. Harusnya ini bisa sinyal bagus. Kalau misalnya nekat spec buy, ini kan tapi sudah patah trennya. Ini juga dia strong downtrend. Kalau ditarik dari bawah ya bisa ke 2000 sampai 2100 penurunannya ya. Kalau ditarik dari sini ya memang patah trennya. Ini ada pola Pauline wedge malah kan. Mematahkan tren itu bahaya. Tapi Excel akan aman kalau minggu ini bisa kembali ke atas 2.400. Kalaupun nekat beli tapi ini lagi downtrend ya, resikonya ya bisa dibawa lagi turun lebih dalam. Nah misalnya kalau mau beli ya, spekulatif jual aja kalau dia turun dari 2.300, nggak perlu nunggu sampai 2.200 nih. Pokoknya turun dari 2.300, 2260, 2270 jual aja 2,5%. Berarti gagal, sinyal hammernya ini berarti nggak kuat. Ya udah, berarti yang nggak ada yang jagain ya dibawa turun lagi. Nah jadi seperti itu ya. Tapi kalau saya lebih ke wait and see aja dulu ya. Kalau nekat ya, yang punya jiwa-jiwa judi, yang penting itu punya trading plan. Ya udah nekat beli, cari profit juga nggak bisa besar ya, 2-3% realisasikan juga. Bisa seperti itu ya. Atau kalau dia bisa tutup di atas 2.400 mau di hold juga gak masalah. Kuncinya ini nih, 2.400 dia harus balik ke atas sini kalau mau aman minggu ini. Jadi seperti itu. Untuk Excel karena ini ada pola Russian wedge. Kalau dilihat mingguannya juga makin membesar saat turun. Kalau kondisi seperti ini sudah patah trennya ya. Jadi sangat berpeluang tuh kalau dia gagal minggu ini hijau, targetnya bisa ke 2000 lagi untuk Excel. Jadi seperti itu untuk Excel.
Langsung saja ke saham ketiga. Ada TLKM yang ditutup menguat 1,98% ke harga 4.120. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di TLKM. Ini sepertinya rebalancing kemarin TLKM juga ditarik naik ya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk TLKM ya ini korektif web. Kalau mau aman memang nggak boleh lagi turun dari 4.000. Kalau dilihat juga volume TLKM bagus. Ya semoga aja ini benar sinyal reversal ya. Dia coba naik dan membentuk double bottom. MACD-nya naik, harga sahamnya turun ya. Jadi ada bullish divergence, sinyal untuk pembalikan arah. Yang penting TLKM itu nggak turun dari 4.000. Kalau dilihat dari weekly-nya juga cukup bagus ya. Dia baru bagi dividen juga minggu lalu. Ya semoga bertahan lah untuk Telkom ya di atas 4.000. Tapi kalau Bapak Ibu untuk time frame yang lebih panjang 3 bulan 6 bulan ke depan ya masih bagus Telkom untuk akhir tahun. Coba nyicil aja, siapa tahu dia artinya jebol, ISG kurang bagus, dia bisa ke 3.600, ya baru naik lagi ya bisa juga seperti itu. Ini kan juga ada indikasi Paul Dead Cat Bond. Dia habis sampai peaknya 4.800 turun, mantul ke 4.400 turun. Kalau mantul di 4.200 nih nggak bertahan, nggak lewat, dia turun dan jebol ya lanjut. Targetnya nutup gap terdekat itu di 3.800 dan bisa ke 3.600. Seperti itu untuk TLKM. Langsung saja ke saham keempat. Ada Friend yang ditutup di harga 81 terkoreksi 1,21%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Friend juga didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Friend kondisi seperti ini ya dia semoga bertahan di 80 dan ini pola bullish pennant-nya sudah di breakout dan naik ya. Dan sayangnya ini dia gagal terus lewat 85. Kondisi seperti ini sekali lagi dia breakout 85-nya ini peluang bagus. Kenapa? Karena ini lihat dia saat breakout gagal kan, dikoreksiin lagi. Tapi koreksinya volumenya kecil-kecil ya. Ngumpulin tenaga lagi dan ini kan ada pola kalau ditutup. Pola descending triangle. Sedikit lagi. Apakah bisa spec buy? Friend bisa. Friend spec buy ya stop loss saja kalau dia tutup di bawah 80. Kalau yang pakai stop loss ya. Tapi kalau yang nggak mau juga ya silahkan. At loss-nya paling mentok 2% di 78 atau 77 ya. Paling mentok tuh 4%. Terus kalau dia break udah targetnya itu 100 sangat mungkin untuk Friend. Jadi seperti itu untuk Friend. Langsung saja ke saham kelima. Ada ERA yang ditutup terkoreksi 1,2% ke harga 494. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ERA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ERA kondisi seperti ini kemana? Ya sama, dia ada indikasi membuat double bottom ya. Dan perkiraan saya yang sesuai dengan seasonality di Stockbit di Juni ini peluang lebih besar rebound ternyata belum mampu. Dan masih konsol, tapi konsolnya sepertinya ngumpulin tenaga nih ya. Ini kan ada MACD-nya juga bullish divergence. MACD-nya naik, harga saham turun dan ini dia konsol di area 490 sampai 505. Ini tektok ya semoga bertahan. Kalau ini benar-benar minggu ini ya dia harus naik di atas 505, di atas EMA 200-nya ini. Kalau dia naik di atas EMA 20-nya ini di 510 505 ada peluang tuh 1-2 minggu ke depan dia breakout dan menguji area 525 dan kalau kompim udah tuh bisa ada peluang hijau bulan ini. Targetnya 550 sampai 580. Ini risknya juga sudah tipis ya. Kalaupun nekat beli itu paling cut loss-nya 3% tuh. Di 480 atau 476 aja. Sekitar 4% target profit. Bisa tarik langsung 520 juga bisa. Risk reward-nya seperti ini. Hampir 1:2 ya. Atau 1:1 juga silahkan. Semoga aja ini sinyal bagus ya. Untuk ERA ini juga ERA makin mengecil. Ini ada pola ascending triangle. Kalau dia break nih siap-siap lah untuk ERA ya. Jadi seperti itu untuk ERA. Kalau dilihat dari candle mingguannya koreksi 3 minggu dengan membentuk candle 3 black crow ya. Dan reject area 490. Ya semoga aja ini sinyal bagus dia ada candle hijau minggu ini.
Kalau mau bagus ya tadi di atas 510 itu bagus kalau tutup atas EMA 20. Jadi seperti itu. Untuk ERA langsung saja ke saham ke-6 ada Tebik yang ditutup terkoreksi 1,01% ke harga 2.920. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari bokal samarinya Tebik ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Tebik juga mantul dari 2.700 naik lagi ke 2.940 ya. Jadi kondisi seperti ini dia retest 2.900-nya ini bisa dibilang false. Hati-hati nih, bisa aja dia turun lagi. Ya, karena ini kan dia tarikan dari bawah. Ya lihat aja lah. Kondisi seperti ini harusnya masih bagus untuk Tebik ya. Nih, Tebik itu juga membentuk kalau ditarik tren lebih panjang di candle weekly-nya ini bisa pattern flag atau bullish pennant atau ascending triangle ya. Nih kelihatan kuncinya memang 2750 sampai 2700 itu selalu dipertahankan. Jadi ini menarik juga untuk Tebik. Ada peluang kalau dia bisa break lagi sekali lagi 3100 itu lanjut strong uptrend lagi ya dan akan all time high. Ini kan menarik. Ini ada tiangnya di sini. Targetnya ya bisa 4000 sampai 4400. Jadi seperti itu. Untuk Tebik langsung saja ke saham ke-7 ada Tower yang ditutup di harga 915 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari bokal samarinya ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tower mantul dari 880 tapi belum aman kalau belum di atas 940. Untuk Tower atau di 900 ini juga titik aman lah untuk Tower ya. Jadi kalau bisa Tower jangan balik lagi ke bawah 900. Kalaupun yang mau spec buy, pokoknya kalau dia tutup di bawah 900 nggak perlu nunggu sampai 980. Tapi kalau mau nunggu sampai 980 juga stop lossnya itu paling mentok 4%. Untuk Tower sebaiknya jangan turun lagi dari 900. Karena terlihat juga minggu ini dia 2 kali volumenya besar nih. Semoga aja ini tanda-tanda dia reversal. Kalau tren dari atas dia ini retest ya, retest nih. Ini retestnya yang kedua kali. Harusnya itu maksimal retest tren. Lebih dari itu berarti gagal. Jadi ini menarik untuk Tower juga volume meningkat. Candle ini doji tapi dojinya tuh rata. Memang agak rawan juga. Ya kuncinya ini 880 jangan turun dari itu. Kalau turun dari itu ya udah. Berarti Tower lanjut ke bawah. Harusnya ini kalau mau bagus ya, dia langsung hijau minggu ini dan kalau bisa terus naik ya. Atau retest dulu ya. Kalau dia bisa retest 960 itu bagus minggu ini untuk Tower. Jadi seperti itu. Untuk Tower langsung saja ke saham ke-8. Ada Sen yang ditutup terkoreksi 1,62% ke harga 182. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari bokal samarinya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sen juga sekarang ada di area support 180 yang semoga jangan sampai jebol. Kondisi seperti ini apakah bisa spec buy, tapi namanya saham kalau nggak ada flow itu berat, tapi ini ada benteng ya di offer. Kita lihat aja ada perlawanan nggak di area supportnya ini. Risknya juga kecil kalau minat ya, tapi apakah ini menarik ya tergantung masing-masing melihat pandangan chart. Tapi sekarang kan di area support dan juga saat dia koreksi hari Jumat volumenya makin kecil dan juga ada pantulan, ada ekor dari bawah. Risknya ini paling mentok itu 3,85% dan target profit minimal itu sama 1:1 ke 190. Itu malah naik 1% apalagi ke 200. Karena itu kuncinya Sen itu perubahan praksi harga. Kalau dia bisa kembali ke atas 200 itu makin menarik untuk Sen. Jadi seperti itu untuk Sen. Langsung saja ke saham terakhir ada MTEL yang ditutup menguat 0,7% ke harga 715. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya MTEL ada akumulasi. Ini sepertinya juga rebalancing ya. Coba kalau dilihat dari down history-nya. Iya, dia ditarik tuh 20 poin tarikannya, hampir 3% ditarik dengan crossingan atau rebalancing di MTEL. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal dan MTEL kembali ke atas 700. Apakah ini aman? Ya harusnya aman. Kalau mau bagus ya kembali ke atas 750 atau membentuk pola
cup and handle. Neckline-nya ini 750. Nah, 735, 750 itu neckline. Ini kuncinya ya jangan turun dari sini ya. Ini kan agak jauh juga dari 700 ke 660 nih. Tapi kalau Bapak Ibu mau mainnya jangka menengah, jangka panjang, ya nggak masalah ya. Tinggal hitung aja fundamentalnya gimana dengan PBP dan PE-nya. Kalau mau lihat sahamnya masih murah atau mahal, bisa menggunakan stock bid. Cek di bagian finansial, terus pilih annual, terus tarik ke bawah itu ada PBP dan PE-nya. Jadi seperti itu ya. Untuk MTEL kalau kondisi seperti ini karena ada tarikan juga, ya lihat aja kalau dia nutup gap dulu tapi habis itu naik ya aman lah. Pokoknya selama di atas 700 ya masih bisa konsolidasi di atas sini untuk MTEL. Di 700 sampai 750. Seperti itu untuk MTEL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa tetap cuan.